Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan mudahan kita dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terus ditambah ilmu pengetahuannya sebagai orang yang cerdas, pandai dan beriman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi parsial yang sebelumnya sudah kita bahas tentang analisis korelasi produk momen. Apa itu analisis korelasi parsial? Ya, atau yang disebut dengan partial correlation. Ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Jadi korelasi parsial mengukur korelasi antar dua variabel dengan mengeluarkan pengaruh dari satu variabel atau beberapa variabel yang lain yang disebut dengan variabel kontrol. Jadi dalam suatu penelitian, seorang peneliti biasanya ingin menghubungkan beberapa variabel terhadap variabel yang lain. Maka kedudukan korelasi parsial ini menghubungkan antar dua variabel di mana variabel yang berpengaruh yang lain dianggap tetap atau dikontrol. Ya. Adapun nilai korelasi parsial ini sama dengan nilai korelasi produk momen, yaitu berada antara nilai min 1 sampai dengan 1. Dengan catatan, nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai yang mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Jika nilai R sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antar variabel independen dan dependen. Dan jika nilai R sama dengan plus 1 berarti terdapat hubungan yang positif. Plus itu positif antara variabel independen dan dependen. Jika nilai R sama dengan min 1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dengan dependen. Dengan kata lain, tanda plus dan min menunjukkan arah hubungan di antara variabel yang sedang dioperasionalkan atau yang dicari. Jadi plus dan min ini bukan nilai hitung, tapi hanya menunjukkan arah hubungan apakah positif atau negatif. Konsep hubungannya ini sebagai contoh saja. Misalkan kita ada dua variabel bebas atau variabel yang berpengaruh X1 dan X2. Kemudian yang satunya ada variabel Y. Berarti ada dua variabel yang berpengaruh dan satu variabel yang dipengaruhi. Maka konsep hubungan untuk analisis korelasi parsial kita ambil contoh untuk X1, hubungan X1 dengan Y. Ketika kita menghubungkan variabel X1 dengan Y, maka X2 ini tetap dikontrol. Ini rumusan statistiknya yaitu Rx1 hubungannya dengan Y di mana X2-nya dikontrol. Kemudian yang kedua, ingin menguji hubungan X2 dengan Y. Maka X1-nya dikontrol atau tetap. Maka rumusan statistiknya adalah Rx2 berhubungan dengan Y, di mana X1 dikontrol. Yang ketiga, X1 dengan X2, hubungan X1 dengan X2 dengan mengontrol Y. Jadi Y di sini dikontrol. Maka rumusan statistiknya adalah Rx1 berhubungan dengan Rx2 di mana Y tetap. Contoh kasus ya, misalkan seorang mahasiswa melakukan penelitian. Adapun yang diteliti adalah tentang hubungan kondisi ekonomi X1 dan tingkat kecerdasan X2. Ini ada dengan indeks prestasi belajar atau Y. Oke, ini contoh data hasil penelitian dari kasus penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai contoh, data kita peroleh dan tersaji pada tabel ini. Yang kita teliti seluruhnya adalah 10 orang. Hasil X1 20 sampai 8. X2-nya diperoleh 10, 8, 9, dan seterusnya. Y nilainya 4, 3, 4, dan seterusnya. Yang perlu diingat, X1 sama dengan kondisi ekonomi, X2 tingkat kecerdasan, Y indeks prestasi. Sebelum kita uji, kita harus merumuskan hipotesis. Sebagai contoh untuk hipotesis 1. Hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan PY1 strip 2 sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antara X1 dengan Y, di mana X2 tetap atau dikontrol. Sementara rumusannya H1 atau hipotesis alternatif, PY1 strip 2 lebih besar sama dengan 0. Artinya ada hubungan X1 dengan Y, di mana X2-nya tetap atau dikontrol. Nah, kriteria pengujiannya, terima H0 jika TO-nya lebih kecil dari T tabel, artinya tidak ada hubungan. Tapi seandainya T0 lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya adalah ada hubungan. Begitu juga nanti rumusan hipotesis selanjutnya. Nah, langkah-langkah untuk menguji analisis korelasi parsial, ya. Pertama, menghitung korelasi produk momen dari masing-masing hubungan antar variabel. Apa saja itu? Ya. Pertama, korelasi X1 dengan Y. Ya, lambangnya RYX1. Ini rumusnya sudah pernah kita presentasikan untuk korelasi produk momen. Kemudian yang kedua, korelasi X2 dengan Y. Ya, rumusnya juga hampir sama, hanya mengganti kode dan masing-masing variabel. Kemudian rumusan yang ketiga untuk korelasi secara tunggal, yaitu X1 dengan X2. Ini rumusnya. Nah, kalau sudah kita hitung di sini, nanti kita akan uji coba. Ini ada RX1, ya. Hasilnya 0,904, ya. Kemudian RY2 artinya hubungan X2 dengan Y 0,885. Kemudian RX1 X2 hubungan X1 dengan X2 0,81. Nah, rumus-rumus yang kita buat ini sebelumnya harus kita siapkan tabel seperti ini, ya. Ada subjek, ada X1, X2, Y, X1 kuadrat, ya. Kemudian X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X1, X1 kali Y, X2 kali Y, dan seterusnya. Nanti ini yang akan dianalisis sebagai jumlah akhir untuk dimasukkan dalam rumus. Jadi hasilnya untuk korelasi X1 dengan Y ini, X2 dengan Y 0,885, X1 dengan X2 0,81. Dari angka-angka inilah selanjutnya kita akan menghitung korelasi parsial. Misalnya RYX1. Jadi hubungan X1 dengan Y, di mana X2-nya tetap. Rumusnya ini. Nah, data-data ini sudah kita masukkan semuanya, nanti hasil akhirnya 0,685. Begitu juga RY2, artinya korelasi X2 dengan Y, di mana X1-nya tetap. Hasilnya adalah 0,609. Begitu juga nanti untuk RX1 dan X2, di mana Y tetap. Oke. Nah, untuk signifikansi korelasi, kita akan mengujikan uji T, yaitu rumusnya R akar N-1 per akar 1 min R kuadrat. R di sini adalah R masing-masing hasil korelasi parsial. Baik X1 dengan Y, X2 dengan Y,
atau X1 dengan X2. Nah, jika T lebih besar dari T tabel, hipotesis alternatif diterima. Jika T lebih kecil dari T tabel, hipotesis alternatif ditolak. Jadi yang di atas ini lebih besar ini diterima, berarti ada hubungan. Kalau lebih kecil berarti tidak ada hubungan. Oke. Nah, setelah kita masukkan uji signifikan, hasil untuk Rx1 ya, itu 2,488. Kemudian R2-nya 2,031. Jadi kita ambil contoh dua saja, X1 dengan Y, X2 dengan Y. Ya, nah ini. Caranya gimana melihat tabel ini? Pertama cari DB. DB itu daya beda. Yaitu N dikurangi jumlah variabel. N-nya ada 10. Jumlah variabel yang kita teliti adalah X1, X2, dan Y. Dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian tentukan TS. TS ini taraf signifikan. Atau alfa 5% atau 1%. Kita pilih saja mana kehendak. Karena dalam dunia pendidikan standar yang digunakan untuk taraf signifikan itu 5% dan 1%. Yang ketiga baru melihat tabel. Jadi tabel yang dilihat adalah urutan ke-7 dan pada kolom 5% atau 1%. Ini hasilnya. Dengan DB7 dari N dikurang 3 diperoleh harga T teoretik sebesar 236. Ini di tabelnya. Pada taraf 5%. Sementara untuk taraf signifikan 3,00. Sedangkan nilai T hitung yang kita peroleh adalah T1. T1 ini korelasi X1 dengan Y 2,488. Dan untuk korelasi parsial yang kedua 2,031. Hal ini berarti harga T1 maksudnya X1 dengan Y empirik hasil uji tadi lebih besar daripada harga T teoretiknya. Diukur dari mana lebih besar? 2,488 dibandingkan 2,36. Kita ambil yang 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kondisi ekonomi dengan prestasi belajar. Dengan tingkat kecerdasan dikontrol. Nah, sedangkan T2 atau hubungan X2 dengan Y lebih kecil daripada T teoretiknya. Di mana melihatnya ini? Lebih kecil daripada 2,36. Yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara X2 dengan Y jika X1 dikontrol. Ya. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai referensi ya. Ini bisa kita lihat ya, dan silakan dibuka-buka, jangan lupa di subscribe, like, dan supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya silakan hidupkan atau klik lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.